Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya bersama kelompok saya bernama Muhammad Fahad akan menjelaskan pemodelan matematika penyebaran COVID-19 di Provinsi Kalimantan Selatan. Nah, di sini akar permasalahannya itu saat ini dunia sedang panik menghadapi wabah coronavirus disease 2019 yang disingkat COVID-19. Nah, data COVID-19 ini dari Dinkov Provinsi Kalimantan Selatan akan dianalisa dengan menggunakan pemodelan matematika epidemiologi untuk memberikan prediksi puncak dan kejadian kasus COVID-19 di Kalimantan Selatan hingga akhir tahun 2020. Nah, model yang akan digunakan adalah model SIR dengan mengakomodir kasus kematian yang disebabkan oleh COVID-19, bilangan reproduksi dasar. Bilangan reproduksi dasar populer dalam pemodelan epidemiologi yang bentuknya dapat berubah di salah satu dari tiga nilai yang mungkin, yaitu R0 kurang dari 1, yaitu infeksi akan hilang seiring waktu. R0 sama dengan 1, yaitu infeksi akan menjadi endemik dan tetap ada pada populasi. Dan R0 lebih dari 1, akan ada epidemik dengan tingkat tinggi yang berkaitan dengan kematian. Nah, di sini ada model matematika SIR dengan rumusan T sama dengan waktu. Untuk beta dan y-nya itu parameter positif yaitu berturut-turut merupakan laju penularan suatu penyakit melalui kontak dan lanjut kesembuhan dari infeksi penyakit. Untuk S dengan keterangan waktunya itu T, jumlah individu yang rentan terhadap penyakit pada waktu T. Jumlah untuk I dan T, jumlah individu yang terinfeksi pada waktu T tersebut. Untuk R dan T-nya, jumlah individu yang sembuh dari infeksi pada waktu T. Total populasi yang diamati yaitu N atau bisa dibilang populasi sama dengan S, yaitu orang yang dapat rentan atau rentan terinfeksi, dan I adalah infeksi atau bisa dibilang epidemik, dan R itu adalah populasi yang dari infeksi terus sembuh. Untuk modelnya ini bisa kita lihat di samping kiri layarnya itu ds per dt sama dengan minus beta si per n atau populasinya itu di per dt sama dengan beta si per n dikurangi yi. Terus dr per dt sama dengan yi. Di sini kita fokuskan pada ya ds ke di-nya. Dikarenakan untuk dr-nya itu tidak mempengaruhi. Tadi lanjut. Untuk metode Rungakuta kita untuk metodenya simulasinya itu dengan matematika ini kita menggunakan metode Rungakuta. Rungakuta adalah salah satu metode numerik untuk mendekati solusi ekstrak dari suatu masalah sistem persamaan diferensial biasa. Metode ini memiliki berbagai variasi sesuai ordernya dan dikenal paling stabil di antara metode numerik lainnya. Misalkan diberikan persamaan diferensial biasa y titik atas x sama dengan f dalam kurung x per koma y dalam kurung x tutup kurung. Fungsi utama y plus 1 sama dengan y plus A1 K1 plus A2 K2 plus seterusnya sampai AN sampai plus AN KN per ditutup kurung H. Dan fungsi evaluasinya bisa dilihat di papan ini. Dengan konstanta real alpha i dan pi dan kii yang dapat ditentukan dengan menggunakan tabel Butcher. Tapi di sini kita tidak menggunakan tidak ada tabel. Dan lanjut nih. Untuk metode kuadrat terkecil tak linear. Metode kuadrat terkecil tak linear, non-linear least square, biasa disingkat Leeson non-line, adalah suatu bentuk analisis kuadrat terkecil yang digunakan untuk menyesuaikan suatu set dari M pengamatan dengan model yang tak linear dalam N parameter yang tidak diketahui, di mana M lebih dari sama dengan N. Masalah ignorance adalah meminimumkan Perjanjian rumus itu dengan RI merupakan fungsi tak linear dan X adalah variabel vektor berdimensi N. Fungsi vektor R sama dengan R besar N kecil atas sama dengan RM. Dan M lebih besar dari sama dengan N dan Rx sama dengan rumusnya. Lanjut nih, bisa dijelaskan?
Nah, di sini ada mean absolute percentage error, yaitu menyatakan persentase kesalahan hasil pendugaan terhadap hasil aktual selama periode tertentu yang akan memberikan informasi persentase kesalahan atau tinggi atau terlalu rendah. Di sini ada rumusnya, yaitu MAPE sama dengan 100 per N. Dengan kalkulasi NI sama dengan 1 dalam kurung XI dikurangi XI dalam kurung per XI. Jika MAPE itu lebih dari 0%, lebih dari sama dengan 0% dan kurang dari sama dengan 10%, sama adalah pendugaan sangat baik. Jika MAPE ini di atas 10% dan di bawah sama dengan 20% adalah pendugaan baik. Dan jika MAPE ini di atas 20% dan di bawah sama dengan 50% adalah pendugaan cukup baik atau dapat diterima. Tapi jika MAPE ini sudah lebih dari 50%, ini adalah pendugaan buruk. Ada model matematika SIR untuk kasus COVID-19 di Kalimantan Selatan. Untuk pengelompokannya, S adalah jumlah akumulasi populasi ODP, PDP, dan penduduk rentan terinfeksi. Terus ada I, jumlah populasi terinfeksi, dan ada R adalah jumlah populasi sembuh. Dan ada D, jumlah populasi untuk meninggal atau death. Nah, di sini ada rumusnya di sebelah kanan. DS per DT sama dengan min BSI per N. DI per DT sama dengan BSI per N min dalam kurung Y plus mu tutup kurung I. Nah, DR per DT sama dengan YI. Untuk estimasinya bisa dijelaskan oleh Mas Fahad. Nah, di sini untuk estimasi parameter bisa dibilang kan parameternya itu banyak populasinya dan bisa kita simpulkan yaitu sesuai dengan rumus yang ada di kiri. Kita mendapatkan data berupa betanya itu 0,1050 dan y-nya itu 0,0178 dan mu-nya sama dengan 0,0128. Berdasarkan nilai-nilai parameter pada persamaan maka diperoleh nilai R0 dan kurva solusi model nilai R0 sama dengan 3,4262 per dengan 3 ini ya. Artinya setiap satu individu terinfeksi I dapat menghasilkan 3 individu baru yang terinfeksi. Jadi di sini bisa dibilang seperti kayak rantainya ya, atau bisa dibilang kayak penyebarannya. Lanjut. Sesuai tadi yang bisa kita simpulkan tadi dan didapatkan parameternya sesuai yang saya jelaskan tadi. Next dapat kita peroleh yaitu hasil dari oktavnya. Dan bagaimana kita mendapatkan hasil oktavnya itu bisa saya jelaskan sesudah ini. Silakan next untuk codingnya masih belum ya. Untuk di sini ada data-datanya. Jumlah kasus terinfeksi COVID-19 di Kalsel. Sesuai skenario bisa dibaca. Ayo next. Dan ini data kematiannya. Next. Dan ini perkiraan kasus infeksi dan kematian karena COVID-19 di Kalsel pada 31 Desember 2020. Next. Ini hasil perhitungan menggunakan program Octave. Habis ini kita akan lebih dijelaskan di sini aja lah. Bisa kita simpulkan di sini yaitu DS-nya dapat diperoleh DS-nya kita buat menjadi fungsi yaitu DS dalam kurung S, I-nya juga dengan nilai yang ada di fungsinya tersebut adalah beta sama dengan 0,1050, terus N-nya sama dengan 1000. Di sini karena populasinya adalah 1000 orang, jadi kita pakai 1000 aja. Terus didapatkan dari fungsi tadi yang udah diberikan sama Mas Danis dan juga saya jelaskan, yaitu di DS-nya sama dengan minus dalam kurung beta kali S kali I dalam kurung per N. Untuk DI-nya di sini fungsinya itu adalah DI dalam kurung S, I dan itu adalah parameter pengubah dan terus ada parameter tetap dari fungsinya itu adalah beta sama dengan 0,1050, N sama dengan 1000 populasi tadi, Y sama dengan 0,0178 dan U-nya sama dengan 0,0128.
yaitu dengan fungsinya ya dot sama dengan dalam kurung beta kali s kali i kurung kurung per n kurung kurung minus buka kurung y plus u tutup kurung tutup kurung i kali i tutup kurung. Dan untuk DR-nya, di sini DR cuma ada satu variabel yaitu y-nya aja, dan dari nilai variabel y ini tersebut adalah 0,0178 dengan matematikanya yaitu y kali i. Dan di sisi kanan paling pojok ini adalah model rungakutannya, yaitu dengan variabel S awalnya sama dengan 9000, bisa dibilang populasi awalnya 9000, terus I awalnya itu adalah 5, adalah infeksi awal adalah 5, R-nya itu belum ada recovery-nya jadi masih 0, dan T-nya itu masih 0 juga, dan H-nya itu adalah 0,1. Untuk di sini kita menggunakan pengulangan sampai 100 kali, dan terus diulang dari K1, K2, K3, dan K4 dengan nilai yang sudah diberikan di situ, dan L1, L2, L3, L4, dan juga M1, M2, M3, M4, dan model SIR-nya. Dan untuk model plotnya bisa diketahui dari hasil sum sama dengan 1 dan for J sama dengan 0 sampai 100, itu model plotnya sama dengan A sum sama dengan T J plus I dan seterusnya. Dan dapat diketahui plotnya atau output dan plotnya itu dari coding yang paling bawah, yaitu ya ini belum dirubah nilai variabelnya, seharusnya itu ada nilai variabel itu SI sama R, jadi mungkin perubahan, jadi mohon maaf. Dan di sini ada modelnya, grafik-grafiknya di sisi paling tengah ada merah, hijau dan biru. Untuk model merah ini adalah model infeksi, model hijaunya ini adalah model yang recovery, dan model merah itu adalah populasi. Terus untuk model yang hijau ini adalah infeksi, dan biru ini adalah model recovery-nya. Jadi untuk populasi selalu menurun, dan infeksi juga tetap meningkat, dan recovery juga meningkat tapi sedikit di bawah infeksi. Jadi kesimpulan dari model ini adalah nilai populasinya selalu turun dikarenakan orang pasti rentan terhadap infeksi, dan nilai infeksi juga semakin naik, dan juga nilai recovery semakin naik. Tapi di sini untuk modelnya itu diketahui yaitu infeksinya selalu lebih tinggi daripada model recovery-nya. Jadi kemungkinan juga untuk sampai akhir Desember itu masih ada COVID-nya, dan semoga dan semoga cepat selesai. Sampai sekarang itu 2021 masih ada. Ayo next nih. Jadi untuk kesimpulan tadi, semoga aja COVID-nya udah selesai dan kita kuliah online lagi. Dan mohon maaf sebelumnya jika banyak salah kata dan banyak sekali salah model matematikanya, dikarenakan kami masih belajar dan juga masih belajar tentang model SIR, jadi masih banyak kekurangan. Jadi mohon dimaklumi kalau masih ada kesalahan, tolong diingatkan kami, dan kami sangat membuka saran serta kritik. Sekian dari saya, mungkin Mas Danis ada pemasukan lagi, silakan. Mungkin tidak kali ini ya. Oke, mungkin cukup sekian ya untuk penjelasan dari kita. Bila ada salah kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.